Oke, selamat bertemu kembali buat anak ibu. Hari ini kita belajar mengenai Kingdom Protista yang pertama. Dan untuk itu silakan diperhatikan buat anak ibu. Nah, ini adalah Protista. Nah, jadi Protista ini merupakan suatu kingdom yang baru setelah Kingdom Monera, di mana Kingdom Monera kemarin bersifat prokaryotik, sedangkan kalau Protista nanti dia sudah bersifat eukaryotik, ya. Nah, jadi Protista ini bisa kita kelompokkan menjadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah protozoa, yang kedua adalah alga atau ganggang, yang ketiga adalah jamur protista, ya. Nanti yang kita pelajari di sini adalah ciri-ciri, klasifikasi, habitat, reproduksi, dan cara hidupnya, ya. Nah, kita mulai dari protozoa. Nah, jadi protozoa itu nanti dia ada kelasnya Ciliata, ada Rhizopoda, ada Flagellata, dan ada Sporozoa. Kalau ganggang ada Euglena, ada Chrysophyta, Phaerophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Untuk jamur ada Mycomycota, Acarsiomycota, dan Oomycota. Nah, kita masuk ke dalam klasifikasinya. Klasifikasi protista, ya. Nah, jadi protista itu nanti yang pertama bisa kita bedakan berdasarkan cara memperoleh makanannya. Itu yang pertama adalah heterotrop, golongan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang kedua adalah autotrop, golongan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, ya. Nah, berdasarkan kemiripannya. Jadi protista ada mirip hewan karena punya alat gerak. Protista juga ada mirip tumbuhan karena dia memiliki klorofil. Protista nanti ada juga yang mirip dengan jamur karena memiliki hifa, ya. Nah, itu dia. Nah, kita mulai dari yang pertama, protozoa tadi, ya, atau protista mirip hewan. Nah, dia punya ciri-ciri itu mirip dengan hewan, karena biasanya dia memiliki alat gerak dan bisa bergerak, ya, bersifat eukaryotik karena tadi Kingdom Protista itu sudah memiliki membran inti, ya, memiliki dinding sel. Heterotrop, motil, bergerak, ya, memiliki pseudopodia, alat gerak semu, silia, bulu getar, flagel, itu adalah bulu cambuk. Berukuran bervariasi, ya, ada berukuran 10 sampai 200 nanometer, atau ada juga 0,01 mikrometer sampai 0,2 mikrometer, ya, itu dia. Nah, reproduksinya. Jadi kalau protozoa itu nanti bereproduksi bisa secara aseksual atau tidak kawin melalui proses pembelahan biner. Jadi dari satu sel itu bisa membelah menjadi 2 sel. Contohnya ada amoeba, paramecium, atau euglena, ya. Bisa juga dengan membentuk spora. Nah, jadi nanti protista itu membentuk spora. Contohnya adalah kelas Sporozoa, Plasmodium misalnya. Yang kedua adalah secara seksual. Jadi kalau secara seksual itu nanti dia secara kawin, ada 2 cara, konjugasi, ya, dan juga peleburan gamet, ya. Jadi kalau konjugasi, peleburan 2 inti yang belum diketahui jenis kelaminnya, tapi akan menghasilkan satu individu baru, ya. Contohnya misalnya pada paramecium, ya. Yang kedua adalah peleburan gamet. Nah, jadi nanti ada gamet jantannya, ada gamet betinanya, melebur menghasilkan zigot dan terbentuk individu baru. Contohnya pada Sporozoa atau Plasmodium, ya, itu dia, Nak. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi protozoa. Nah, jadi kalau klasifikasinya ada 4 kelas.
Yang pertama kelas ciliata atau namanya Ciliophora. Jadi kalau kita lihat nanti ciri-ciri daripada Ciliophora ini, dia memiliki velikel atau selaput protein atau glikoprotein yang bisa menyokong membran sel, ya. Jadi penyokong, ya. Yang berikutnya bentuknya. Jadi bentuknya bervariasi. Ada yang seperti sandal, ada yang seperti lonceng, ada yang seperti trompet, dan ada oval. Nah, yang berikutnya, untuk Ciliophora, alat geraknya adalah rambut getar, ya, rambut getar. Nah, ya. Oke. Yang berikutnya, dia memiliki alat pertahanan namanya trikosis. Oke, memiliki dua vakula, ada vakula makanan atau vakula pencernaan, dan ada vakula kontraktil atau vakula untuk bergerak, ya, atau mengatur proses osmoregulasi. Nanti memiliki dua jenis nukleus, satu berukuran besar namanya makronukleus untuk mensintesis RNA dan untuk proses pertumbuhan, ya, dan juga reproduksi, dan satu lagi mikronukleus yang fungsinya adalah untuk reproduksi. Nah, ya. Nah, ini contohnya gambar paramecium atau ciliata, ya. Ini adalah vakula pencernaan makanan. Baru ada di sini namanya adalah makronukleus berukuran besar. Ada lagi namanya velikel tadi sebagai pelindung membran sel, trikosis pertahanan, sitoplasma tempat reaksi kimia dan bagian-bagian sel, ada poros anus, ada sitofaring pencernaan, stomata tempat masuknya makanan, ada mikronukleus inti berukuran kecil, ada silia rambut getar, dan ada vakula kontraktil membantu proses osmoregulasi. Jadi ini adalah bagian daripada paramecium, ya. Nah, kita lihat reproduksi ciliata. Contohnya paramecium. Pertama adalah pembelahan biner. 1 jadi 2. Jadi kita mulai ini ada 1, ya. Oke, baru nanti dia akan mengalami proses pemanjangan. Setelah terjadi pemanjangan, dilakukan proses yang namanya terjadi pembelahan daripada sitoplasma. Jadi ini terjadi pembagian sitoplasma dan juga terjadi pembagian inti. Sehingga nanti akan terbentuk sekat dari membran sel, sehingga nanti akan terbentuk menjadi 2 paramecium. Jadi pembagian sitoplasma dan pembagian inti, sehingga terbentuk ada 2 paramecium, ya. Nah, secara seksual atau konjugasi, maka nanti di sini dia dilakukan pembelahan meiosis dan mitosis. Jadi ini ada 2 parameciumnya, ya. Di paramecium ini akan melakukan proses pembelahan meiosis, di mana nanti mikronukleusnya ini akan melakukan pembelahan meiosis sebanyak 2 kali sehingga menghasilkan masing-masing 4 mikronukleus. Nah, nanti 4 mikronukleus tadi itu akan mengalami proses peleburan sehingga hanya menghasilkan dia masing-masing 2 mikronukleus. Nah, oke. 2 mikronukleus itu masing-masing akan melakukan proses peleburan. Nah, peleburan, ya. Oke, peleburan dia sehingga nanti akan terbentuk mikronukleus yang baru yang merupakan perpaduan dari 2 sifat, ya, akan menghasilkan 2 mikronukleus yang baru, dan di mana mikronukleus ini nanti masing-masing yang sudah baru ini akan mengalami proses pembelahan mitosis sebanyak 3 kali, sehingga nanti akan menghasilkan pembelahan mitosis, sehingga nanti akan menghasilkan mikronukleus yang baru dengan sifat yang berbeda. Nanti mikronukleus itu
akan mengalami proses perubahan menghasilkan makronukleus. Nah, jadi itu adalah proses daripada pembentukan individu baru atau reproduksi secara seksual pada yang namanya adalah paramecium atau ciliata. Jadi kalau seksual artinya terjadi perkawinan, peleburan dua inti ya. Jadi sini dia ada intinya itu melebur ya antara satu mikronukleus dengan mikronukleus yang lain. Jadi itu namanya secara seksual ya. Itu dia nak. Nah, di soal biasa ada contoh gambar dan juga namanya ya. Jadi harus diingat gambar sama namanya. Ini adalah Balantidium coli. Ini gambarnya. Contoh ciliata, ini stentor, ini didinium, ini paramecium berbentuk seperti sandal, dan ada stilokia. Nah, stylontia. Jadi ini adalah gambar-gambar daripada ciliata ya. Yang kedua adalah Rhizopoda. Nah, kalau Rhizopoda itu nanti dia memiliki alat gerak namanya gerak amoeboid, atau dia itu memiliki pseudopodia sebagai alat geraknya atau kaki semu ya, di mana geraknya itu bisa berubah bentuk dia karena adanya perubahan daripada susunan cairan sitoplasma di dalam selnya ya, sehingga pergerakannya nampak berubah seperti itu ya. Nah, dia juga memiliki sitoskeleton atau rangka ya berupa mikrotubula dan mikrofilamen ya. Dia itu adalah rangkanya. Dia memiliki dua cairan, satu namanya ektoplasma ya, yang satu lagi adalah endoplasma ya, ada dua jenis cairannya. Nah, di dalamnya tubuhnya itu nanti memiliki organel sel ya, jadi dia punya organel sel yang berfungsi untuk membantu proses aktivitas kehidupan sel daripada Rhizopoda tersebut ya. Yang berikutnya adalah memiliki membran sel yang berfungsi untuk mengatur transport keluar masuknya zat untuk aktivitas hidup sel Rhizopoda tersebut ya. Itu dia nak. Nah, yang berikutnya adalah reproduksi. Jadi kalau reproduksinya ini adalah dengan pembelahan biner. Jadi satu mengalami pembelahan nanti menjadi dua. Terjadi pembelahan inti, terjadi pembelahan sitoplasma, terjadi pembelahan membran sel, sehingga terbentuk nanti menjadi dua Rhizopoda yang baru ya. Itu dia. Nah, ini contohnya. Namanya entamoeba, boleh. Yang kedua radiolaria. Yang ketiga adalah heliozoa. Ini yang berikutnya Diplogia, Amoeba, Proteus. Jadi harus diingat gambar beserta namanya ya, harus. Nah, kelas yang ketiga, Flagellata atau Mastigophora. Jadi Mastigophora ini dia memiliki alat gerak namanya adalah flagel. Jadi berkisar 1 atau 3 buah atau nama lainnya bulu cambuk ya. Bentuknya bervariasi, ada oval, ada memanjang, melengkung, bervariasi nak ya. Nah, diameternya berkisar 0,25 nanometer dan panjangnya 10 sampai 200 nanometer. Jadi agak lebih besar daripada amoeba dan ciliata ya.
Nah, dia dapat membentuk kista, ya. Organel tidak dapat membentuk kista, maaf ya, dia tidak dapat membentuk kista. Nah, jadi organ flagel tidak dapat membentuk kista, atau biasa kalau dia makhluk yang punya kista, ini adalah sebagai perlindungan diri, ya. Oke, dia. Yang berikutnya adalah dia memiliki organel sel, ada mitokondria untuk penghasilan energi atau namanya adalah respirasi, ya. Itu dia ada mitokondrianya, ya. Bisa hidup sebagai parasit dalam tubuh inangnya, ya, berarti merugikan gitu, ya. Hidup ada di air laut, ada juga di air tawar, ya. Reproduksinya nih. Jadi ini reproduksi daripada flagellata itu bisa melalui proses pembelahan biner. Jadi bisa seperti kayak amoeba tadi, ya. Jadi kita lihatkan di sini itu dia adalah pertama replikasi DNA, replikasi adalah penggandaan DNA atau penduplikasian penggandaan. Baru terjadi pembelahan sekat ini, pembelahan dinding sel, pembelahan membran sel, dan pembagian sitoplasma. Akhirnya sekat itu nanti akan tertutup dia, sehingga nanti akan terbentuk menjadi dua flagellata yang baru. Jadi namanya adalah secara aseksual atau secara pembelahan biner. Gitu dia ya, Nak, ya. Nah, contohnya lagi harus ingat sama gambarnya. Jadi ini adalah gambar flagellata, ini ada flagelnya. Namanya Trypanosoma lewis. Yang ini juga, ini ada flagelnya, ini. Nah, ya oke, ini flagelnya ada, namanya Trichonympa campanula, ya. Trichonympa campanula. Ini yang baru, ada juga flagelnya. Ini juga contoh Trypanosoma, tapi cruzi, ya, tapi Trypanosoma. Ini ada flagelnya juga. Namanya adalah Leishmania, ya. Oke. Yang keempat, namanya sporozoa, oke, atau api kompleksa, ya, sporozoa. Nah, ini kalau kita lihat nanti sporozoa ini ya bentuknya seperti spora atau bulat-bulat gitu ya, seperti kayak paku. Nah, kebanyakan parasit merugikan. Oke, merupakan sel infektif yang sangat kecil disebut sporozoid. Infektif artinya dapat menginfeksi, ya. Memiliki organel kompleks, ya, untuk menembus sel atau jaringan yang akan diinfeksi. Jadi dia itu bisa menginfeksi makhluk hidup yang akan dia masuki, seperti itu, ya. Alat geraknya, kalau tadi dia ciliata cilia atau bulu hutan, kalau flagellata flagella, flagellum atau bulu cambuk, kalau tadi dia Rhizophoda, namanya adalah Pseudopodia atau kaki semu, maka khusus untuk sporozoa ini alat geraknya itu tidak ada, ya, tapi bisa bergerak. Makanya dikatakan dia tadi adalah mirip hewan atau protozoa. Jadi bagaimana mau bergeraknya? Dia bergerak mengikuti aliran darah inangnya yang diinfeksi, ya, seperti itu. Tidak memiliki pokola kontraktil, ya. Nah, tapi dapat membentuk kista untuk melindungi diri. Kalau flagellata tadi tidak bisa membentuk kista, ya. Nah, kebanyakan memiliki vektor dalam daur hidupnya. Artinya adalah dia itu berkembang biak karena ada yang memasukkan ke organisme yang akan diinfeksi. Contohnya, Plasmodium bisa masuk ke tubuh makhluk hidup melalui vektor nyamuk. Jadi bisa menimbulkan penyakit, gitu ya, penyakit malaria. Jadi vektor nyamuknya
itu nanti bisa nyamuk itu menghisap darah manusia, dan pada saat bersamaan dia memasukkan nanti sel yang bisa berkembang di tubuh makhluk tersebut yang diinfeksi itu, yang dikatakan tadi namanya adalah sel yang bisa menginfeksi itu seperti sporozoid. Jadi nanti masuk ke tubuh inang yang dia infeksi, contohnya manusia, gitu ya. Jadi ada faktor perantara yang menyebabkan nanti dia bisa berkembang biak, itu maksudnya, ya. Oke. Nah, reproduksinya, ya. Nah, reproduksi sporozoa. Jadi kalau sporozoa ini dia salah satunya adalah plasmodium. Dia berkembang biak itu memerlukan tubuh makhluk hidup, tubuh manusia, ya. Jadi dia berkembang biakan itu ada 2 fase, ada di tubuh nyamuk, ada di tubuh manusia, ya. Jadi harus melewati tubuh manusia, ya. Jadi biasanya yang melakukan proses siklus ini adalah nyamuk, ya, yang jenis kelaminnya itulah nyamuk yang betina, ya. Nah, menimbulkan penyakit malaria. Jadi kita mulai, ini adalah caranya, ini ada nyamuk menginfeksi manusia, ya, menginfeksi manusia, oke. Baru nyamuk itu nanti dia akan memasukkan yang namanya adalah sporozoidnya masuk, ya, ke dalam tubuh manusia. Baru nanti sporozoid itu akan menginfeksi hati manusia, menghasilkan merozoid, ya. Nanti merozoid itu di dalam hati manusia itu akan dia mengalami proses perubahan, ya, perubahan dia nanti di sini membentuk yang namanya adalah sel gamet. Jadi gamet jantan, gamet betina itu akan dibentuk dalam tubuh manusia oleh yang namanya merozoid dengan cara menginfeksi yang namanya adalah sel darah manusia. Jadi pada kondisi ini kita akan demam, gitu ya, demam tinggi, ya. Nah, setelah itu nanti sel gamet yang sudah dibentuk itu nanti akan diambil kembali oleh nyamuk, ya, waktu dia menghisap darah kita, nanti dia akan membawa sel kelamin tadi ke dalam tubuh nyamuk tersebut, sehingga nanti dia akan menghasilkan cigut melalui proses fertilisasi. Jadi fertilisasi gamet itu berada di tubuh nyamuknya, gitu ya. Nah, nanti terjadi fertilisasi, terbentuk cigot di tubuh nyamuk. Cigot itu akan membentuk ookinet, ookinet membentuk ookista. Nah, nanti ookista itu akan berubah kembali menjadi trofozoid. Itu trofozoid itu masuk kembali ke tubuh manusia. Jadi itulah siklus daripada sporozoa tadi, ya, dalam proses reproduksinya. Jadi kalau dia di dalam tubuh manusia, namanya fasenya secara aseksual, ya, atau vegetatif, ya. Sementara kalau di tubuh nyamuk terjadi secara seksual atau secara generatif. Jadi dia itulah prosesnya, ya. Jadi ada fase vegetatifnya dan ada fase generatifnya, seperti itu, ya. Itu dia. Nah, ini contohnya. Ingat, gambar dan contoh harus ingat. Itu di soal, ya, selalu keluar. Jadi ini ada Plasmodium falciparum, ada Plasmodium vivax, ada Plasmodium malariae, ada Toxoplasma gondii. Jadi kalau Toxoplasma gondii ini bisa menimbulkan istilahnya keguguran, ya, boleh, ya, Toxoplasma gondii, keguguran pada perempuan. Nah, itu dia. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, tugasnya nanti adalah untuk anak Ibu masing-masing nanti buat contoh daripada kingdom protista yang mirip hewan atau protozoa ini yang bermanfaat, ya.
contoh yang bermanfaat, apa manfaatnya organismenya, mikroorganismenya. Yang kedua adalah contoh daripada mikroorganisme protozoa ini yang merugikan. Jadi protistanya dan apa dampak yang diakibatkannya. Ya, itu dia. Jadi nanti diletakkan di GC, nanti Bu letakkan ya di situ di mana tempat tugasnya. Oke, jadi Bu rasa sampai di sini saja dulu. Silahkan tetap belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Oke, sampai di sini. Sampai bertemu kembali dan salam sehat untuk semuanya ya. Terima kasih.